Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, siapa sih yang tidak mengenal tokoh senior yang satu ini pemirsa? Ia merupakan aktor sekaligus sutradara. Kiprah dan kontribusinya dalam melestarikan seni di Indonesia secara tidak langsung memberikan motivasi bagi banyak anak muda. Bahkan tokoh seni yang sangat dihormati dengan multitalenta dan juga karya-karyanya, menjadikannya juga salah satu ikon seniman di Indonesia. Langsung saja kita akan undang bintang tamu kita yang luar biasa, Mas Slamet Raharjo. Wah, tepuk tangannya lebih meriah dong. Mas Slamet, boleh berbincang dulu Mas Slamet. Apa kabar? Di mana? Di sini situ? Di sini dulu. Oke. Boleh kita sapa pemirsa Q&A dulu. Berarti ini boleh manggilnya Mas Slamet, Bang Slamet, Pak Slamet, atau Bung Slamet? Semuanya manggil Mas. Mas, sepakat para panelis manggilnya Mas. Nah, Karena ada equality. oh begitu ya. Lebih enak jadi seniman atau di bidang lain? Lebih enak seniman. Kenapa? Oh, Tuhan, Nabi, orang suci. Ketika nomor 20, seniman. Wah, 20 besar ya, tepuk tangan buat seniman. Iyalah. Nah, bicara soal seniman, bagaimana sosok legend Slamet Raharjo melihat dunia seni saat ini? Dunia seni sih sebetulnya, saya sukanya dunia seni itu jujur. Ya Dalam jelek, hal apa bilang ya? jelek. Dalam hal jujurnya? Ya, hidup sekali, membohongi diri. Buat apa? Karena kami selalu bicara apa adanya. Sedangkan sekarang ini waktunya orang bicara nggak apa adanya. Kan? Baik, terima kasih Mas Slamet. Kita lanjutkan. Oke. Wah, asik sekali ini ya. Baik, Mas Slamet, ini di Q&A kita akan berdiskusi, bertukar pikiran dan bertanya jawab, dan setiap pertanyaan wajib dijawab apapun itu. Siap ya, Mas Slamet? Ya, Nah, insya Allah. Insya Allah. Ada aturannya, ada 9 box. Di dalam setiap box akan ada nomor dan ada tema-tema yang akan kita bahas bersama. Nah, mengawali segmen kali ini, pilih nomor kesukaan nomor berapa? Angka tinggi deh. Angka tinggi. Berapa? 9. 9. Oke, kita buka box nomor 9. Yang pertama, Wah. kita buka. Legenda. Tepuk tangan dong. Box legenda. Langsung masuk. Kesempatan pertama saya berikan kepada Mbah Tejo. Sebagai rekan sejawat nih, apa yang ada di pikiran Mbah Tejo dengan sosok Slamet Raharjo ini? Silahkan Mbah. Jadi belum lama ini Mas Slamet sakit. Itu sampai nggak bisa ngomong. Jadi katanya yang saya dengar-dengar mulai bisa ngomong pas beliau baca iftitah. Allahu Akbar kabiro. Tolong bisa diceritakan nggak Mas Slamet? Jadi Saya 27 Februari saya terkena serangan stroke ringan. Percis di tengah. Kalau katanya rada ke kiri nggak bisa ngomong.
rada ke kanan nggak bisa jalan. Waduh, aktor nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong gimana gitu. Akhirnya aku dapat menghadapi kenyataan itu. Aku cuma berpikir, yang aku ingat itu tanpa bisa mengeluarkan suara, katanya ya, iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan itu gak bisa ngomong itu. Tapi saya berpikir, kok orang Islam harus sholat 5 waktu. 5 waktu tidak boleh kosong. Dan doa yang pertama diucapkan adalah iftitah. Jadi saya berusaha, saya punya teknik suara. Dari perut, dari mana, dari tenggorokan. Tapi malam itu, saya terkena itu jam 2 malam. Saya hanya mampu mengatakan, Allahu Akbar kabira. Ternyata begitu bunyi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah, seterusnya dan seterusnya. Saya ucapkan itu dalam 10 hari. Dari berbisik, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, tidak. 12 hari, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Waduh, alhamdulillah. Nah, Ternyata benar kita harus sholat. Jadi hanya kepada Dia saya menyembah. Masya Allah. ya, Mas Slamet Raharjo, tapi serangan stroke itu katanya karena kecapean dan sering marah-marah di pekerjaan. Apakah benar demikian? Ya, aku nih sering diledek sama saudara-saudara muda. Kenapa? Ngomongnya bikin film gaya Slamet. Zamannya Slamet. Yang galak itu. Yang marah-marah itu. Emang ternyata saya galak ternyata. Bener ya Mbak Tejo? Mbak Tejo kan Gak tahu dia pernah saya itu. Saya iya, galak gak? padahal Mbak Tejo itu udah galak loh. Ada yang lebih galak ternyata. Coba Mbak Tejo ceritakan. Nggak, galak tapi nggak tahu. Khusus ke saya nggak pernah galak. Cuman bahasanya simbol semua. Contoh Mbak Tejo. Contoh. Ayo Tejo. Wisnu Tejo. Wisnu. Kresno. Kresno. Jadi gitu. Jadi nggak ngebayangkan nggak jadi Kresna. Jadi kadang-kadang jemputin tokoh. Tapi ke yang lain-lain galak. Gitu aja. Kang Maman, gimana Kang Maman? Kita melihat Mas Slamet itu sebagai orang yang paling suka menyanyi dan suaranya bagus. Waktu kita di Amerika berkumpul habis makan malam, suara menyanyi yang paling enak beliau. Jadi aku belum pernah lihat dia marahnya malah. Untuk apa saya marah-marah orang gak ngerti juga. Maka ketika saya di Amerika sama Maman, ini orang kafe bagus. Nyanyinya tuh nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang itu. Akhirnya saya pikir ini kafe paling sepi. Lalu aku marah. There's a time for us. Wah. Langsung ramai. Bener. A time I feel. Hold my hand and we'll halfway there. Take my hand and I'll take you there. Sama. Gak perlu suara. Dan langsung rame Saya kafenya. sedang marah. Bunyi 1 teng ya. Bunyi 2 dreng. Bunyi 3 teng. Keluar suara perempuan penyanyi. Mereka menangis. Ya. Itu marah saya. Seniman kalau marah mesti mencipta. Rendra marah dengan puisi. Avandi marah dengan lukisan. Kalau Mas David? Ya, saya melihat bagaimana beliau bisa memberikan ambience di dalam satu adegan. Maksudnya memberikan ruh di dalam adegan itu. Ini yang kami sebagai aktor ataupun juga lawan main beliau, kami tidak merasa terintimidasi oleh beliau. Bahkan kami merasa dibawa oleh beliau untuk bisa membangun cerita di dalam sebuah adegan gitu. Om, gimana caranya ajarkan kami untuk bisa benar-benar mencintai karena Om ini istiqomah dari muda sampai sekarang ya aktor. Memang di dunianya gitu. Mencintai itu tidak gampang loh. Dan bisa istiqomah itu tidak gampang dengan segala keriutan yang ada di sana. Boleh dong Om saya minta ilmunya Om sebagai seorang legend. Ya, senario itu adalah suruhan-suruhan, perintah-perintah.
ya kan? Bahwa kita harus membaca, kita harus tahu, dan lalu kita menyatakan itu notasi, kan? Notasi dari pengarang. Aktor harus melakukan anotasi supaya nggak kelihatan, disuruh sama pengarang, kan? Iya. Iya. Tapi kurang ajarnya sutradara itu. Udah kita capek-capek melakukan anotasi supaya tidak ketahuan kita disuruh. Sutradara tenang aja. Konotasinya apa? Mampus. Udah kita berhasil melakukan konotasinya. Tunggu. Nah, yang saya sampaikan ke kamu itu Iya. bukanlah sedang dalam taraf anotasi. Siapa? Sudah dalam taraf konotasi. Kasih. Kostum putih-putih. Ya. Seperti seorang Habib. Masya Allah. Habib. Setiap saya bicara dia senang. Setiap saya bicara dia senyum. Saya bilang, duduk sini ya. Yang baik. Ngomong yang baik-baik aja. Dikira saya acting, enggak. Tapi saya sebetulnya hanya melakukan anotasi, lalu memberikan konotasi dari apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah konotasi antara ayah dan anak. Masya Allah. Dengan begitu banyak piala citra, piala-piala yang didapatkan, Slamet Raharjo sudah dapat Slametnya lepas dari stroke ini. Kedua, Raharjanya ini loh, prosperity, kemakmuran. Udah dapat nggak sih Living Legend ini? Nah, mengapa saya bisa menyusun ini? Karena kami dilahirkan dengan tekanan memiliki proses. Nah, sebenarnya, wah saya mau suka belajar, nggak ada lampu. Wah, beli minyak tanah dulu. Betulin sumbu dulu, betulin botol dulu, betulin semprong dulu. Pakai korek api, tek, jelas. Cahaya saya ciptakan. Baru bisa belajar. Jadi, kalau toh tadi legend tadi, itu sebetulnya cuma mendalami, dan lebih lagi untuk memahami apa di balik sesuatu yang terlihat. Masya Allah. Beyond. Teater bukan tontonan. Teater adalah ilmu hidup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.